Siap gerak berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih. Anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, maka saya absen terlebih dahulu. Adinda Citra ada sakit ya? Oke, sakit. Kemudian Mas Ali Mustafa hadir ya. Mbak Alivia, oh ada ya, izin ya. Alivia izin juga ya. Andri Wahyu hadir ya. Angkasa hadir. Aprilia Manisa hadir. Arifat Aditya Pratama hadir. Ayu Nisyaningsih hadir ya. Jadi Sintia hadir. Ini izin oh ya. Ini Afri ada. Fadila Febrianti ada ya. Faiz bin Fatunisa izin ya. Ya. Farisa Indah izin juga. Halma Konita sakit ya. Lutfi Istiara ada ini. Mahmud Irfani Mahmud ada. Kalau izin oke. Sifakul Maisila izin juga ya. Muhammad Farid Al-Ahda izin ya. Muhammad Sabil Al-Haq izin juga. Mutia Fatih hadir izin. Naila Safa Amelia hadir. Novalia Savitri ini ada oke. Nurul Aisyah oke ada. Nurul Hidayati izin oke. Olivah Nur Hasanah izin juga ya. Sofi ada. Umu Elisa ada hadir ya. Bibi Kapita ada. Wahidah Aulia hadir. Terima kasih ya. Anak sekalian, pada hari ini kita akan melanjutkan materi yang mana kita sudah membahasnya di pertemuan yang lalu. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang mobilitas sosial. Anak-anak masih ingat apa itu mobilitas sosial kemarin? Siapa yang masih ingat? Mobilitas sosial kemarin apa? Perpindahan kedudukan atau status seseorang dari satu status ke status yang lainnya. Itu adalah mobilitas sosial. Nah, anak-anak, pernahkah kalian berpikir bahwa atau bertanya dalam hati mengapa terjadi mobilitas sosial? Kenapa kok ada? Kenapa kok mobilitas sosial itu terjadi? Itu kan? Pernah nggak? Ada pertanyaan seperti itu? Atau apakah mobilitas itu selalu terjadi di masyarakat? Jawabannya, apakah itu selalu terjadi di masyarakat? Iya. Ya. Terus kemudian, jadi untuk menjawab itu, maka kalian hari ini akan kita akan membahas sama-sama tentang faktor-faktor penyebab terjadinya mobilitas sosial. Jadi untuk menjawabnya nanti kita akan mencari tahu bagaimana faktor-faktor penyebabkan manusia ini melakukan sebuah mobilitas atau melakukan perubahan ini. Nah, anak sekalian, jadi dalam setiap masyarakat itu kecenderungan mengalami mobilitas sosial itu berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat, ya, ada yang dalam kehidupannya itu ya seperti itu saja, tidak berubah. Tapi ada yang melakukan sebuah lompatan, ya, ini tadi, ya, mobilitas ini. Ada yang terjatuh, ya, jatuh ke bawah, ya, seperti itu. Nah, itu semua karena adanya faktor yang mendorong dan juga ada faktor yang menghambat. Oleh karenanya, pada kesempatan ini kita nanti akan membahasnya. Ya, oleh karenanya seperti biasanya atau seperti pertemuan yang lalu, seperti pertemuan yang kemarin, kalian
berkelompok untuk nanti kalian berdiskusi, mencari dalam sumber-sumber bisa di buku kalian itu, di buku paket atau sumber-sumber yang relevan lainnya, kalian mencari definisi atau faktor-faktor penyebab ini ya secara berkelompok bekerja sama. Nah, nanti tentu saja Pak Guru akan melakukan penilaian. Apa yang penilaian Pak Guru akan ambil? Yang pertama tentunya adalah sikap. Sikap itu adalah meliputi apa? Keaktifan kalian dalam mengerjakan, dalam menjawab pertanyaan, terus kemudian kerjasama dalam kelompoknya, dan keberanian mengutarakan pendapat atau mengutarakan hasil dari kerjasama kalian itu. Nah, terus kemudian ada penilaian yang kedua adalah penilaian pengetahuan, yang mana penilaian pengetahuan ini juga nanti akan Pak Guru ambil dari hasil pekerjaan kalian. Bisa dipahami anak-anak sekalian? Bisa. Ya. Untuk lebih menyemangatkan diri, maka mari kita bertepuk semangat bersama-sama agar suasananya menjadi semangat. Oke? Saya mulai. Kita mulai. Tepuk semangat. Semangat. Yes. Oke. Langsung bergabung di kelompok yang sudah kemarin sudah terbentuk. Silakan dimulai saja. Kelompok 1 di sebelah kiri sana, 2 ke sini, 3, 4, dan selanjutnya 5. Silahkan bergabung pada kelompoknya masing-masing. Coba perhatikan dulu di layar depan. Nah, faktor-faktor pendorong mobilitas sosial, ya, anak sekalian, perhatikan situ. Jadi yang mendorong seseorang untuk melakukan untuk bisa merubah kedudukan atau perannya dalam kehidupannya, ini faktor yang mendorong pertama adalah faktor struktural. Ya, perlu anak ketahui faktor struktural itu apa? Faktor struktural itu adalah kondisi atau keadaan dalam sebuah lingkungan atau sebuah bisa dikatakan adalah ini cakupannya sudah lebih luas. Artinya adalah ini adalah kondisi di sebuah negara. Contohnya adalah di negara kita, di negara Indonesia. Di sini dicontohkan bahwasanya di situ ada beberapa presiden yang orang nomor 1 di Indonesia yang pernah menjabat di Indonesia. Itu kalau kalian perhatikan dari Insinyur Soekarno, presiden pertama, sampai pada sekarang ini Bapak Insinyur Joko Widodo, itu adalah bukan dari kelas bangsawan. Artinya apa? Di negara kita ini terbuka, ya, negara kita ini terbuka untuk semua orang. Jadi secara struktural negara kita ini terbuka untuk semua orang untuk bisa menjadi orang nomor 1. Nah, itu adalah faktor struktural ini. Sekarang pertanyaannya, apakah ada negara yang secara struktural itu tidak terbuka seperti negara Indonesia? Ada. Contohnya adalah negara-negara yang masih menggunakan sistem kerajaan absolut, ya, masih menggunakan kerajaan absolut. Mereka tidak bisa mencapai kedudukan raja, tidak bisa, ya, orang nomor 1. Tapi kalau di negara kita masih sistemnya adalah sistem terbuka, sehingga siapa saja itu bisa menjadi orang nomor 1. Nah, kemudian faktor yang kedua adalah faktor individu. Faktor individu itu adalah faktor dari diri mereka sendiri, diri seseorang itu sendiri. Sebagai contoh, 2 orang sarjana dari perguruan tinggi yang sama-sama melamar pekerjaan di suatu perusahaan, hanya 1 orang yang diterima karena dianggap memiliki ambisi dan komitmen. Jadi yang berpengaruh yang kedua selain faktor struktural itu adalah diri sendiri, dari faktor individu itu sendiri. Ya. Jadi yang bisa merubah itu adalah dirinya sendiri. Nah, kemudian selanjutnya adalah faktor sosial atau lingkungan. Lingkungan juga sangat berpengaruh di sini. Lingkungan juga sangat berpengaruh dalam perubahan atau mobilitas sosial seseorang itu. Saya contohkan, misalnya adalah faktor sosial ini bisa dari keluarga. Ketika keluarga itu mendukung seseorang untuk menjadi, ya, biasanya itu sangat berpengaruh. Jadi seseorang itu biasanya faktor utamanya adalah dari keluarga, bukan dari keluarga.
nanti baru dari masyarakat. Ketika masyarakatnya itu masyarakat yang kondusif, maka orang itu akan cenderung melakukan mobilitas sosial yang sesuai dengan lingkungannya. Terus kemudian ada faktor ekonomi. Nah, kondisi ekonomi ini cenderung sangat berpengaruh juga. Dengan kondisi ekonomi yang baik, ya, ini memudahkan orang untuk melakukan sebuah mobilitas. Jadi kondisi ekonomi atau faktor ekonomi. Selanjutnya, yang mendorong selanjutnya adalah faktor politik. Faktor politik ini adalah kondisi sebuah negara. Ketika negara itu akan damai, maka seseorang ini akan atau masyarakat ya, itu akan mudah untuk melakukan sebuah mobilitas, perubahan-perubahan dalam masyarakat. Tapi kalau negaranya tidak aman, seperti mohon maaf, yang sedang terjadi di negara-negara yang sedang mengalami konflik, itu kesulitan orang akan melakukan sebuah mobilitas. Maka bersyukurlah kalian kita berada pada sebuah negara yang alhamdulillah adalah damai atau tidak terjadi konflik di sini. Jadi faktor politik itu sangat berpengaruh. Terus kemudian yang mendorong selanjutnya adalah kemudahan dalam akses pendidikan. Semakin orang ini mudah mendapatkan akses pendidikan, maka orang akan semakin mudah untuk melakukan sebuah perubahan. Karena pendidikan ini disebut sebagai social elevator. Ya, artinya adalah bahwa pendidikan ini akan bisa merubah seseorang menjadi lebih baik. Nah, terus kemudian faktor yang menghambat sekarang. Faktor yang menghambat selanjutnya adalah kemiskinan. Bagi masyarakat miskin, mencapai status sosial tertentu itu merupakan hal yang sulit karena kemiskinan adalah biasanya itu identik dengan pendidikan yang rendah. Akibatnya tingkat kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan ini terbatas. Seperti selama ini kalau kalian perhatikan, untuk bisa bekerja di pabrik itu harus memiliki ijazah minimal SLTA. Bagaimana orang bisa mendapatkan ijazah SLTA ketika dia terlilit atau dia terbelenggu oleh sebuah kemiskinan? Maka kemiskinan ini menjadi faktor yang menghambat seseorang untuk melakukan mobilitas sosial. Kemudian ada yang menghambat selanjutnya adalah diskriminasi. Nah, ini perlu kalian catat. Diskriminasi itu apa? Diskriminasi itu adalah pembedaan perlakuan ya, berdasarkan ras, suku, agama. Ya, itu namanya adalah diskriminasi. Warna kulit atau itu disebut sebagai diskriminasi. Nah, jadi pembedaan perlakuan ya atas alasan suku bangsa, ras, agama, dan golongan. Ini terjadi, itu dulu terjadi. Ya, ini terjadi di Eropa. Ya, pada masa itu ada sebuah diskriminasi terhadap bangsa-bangsa berkulit hitam. Ya, jadi mereka ini bangsa-bangsa berkulit hitam dan berkulit putih ini, yang bangsa-bangsa berkulit hitam ini mendapatkan diskriminasi. Ya, mendapatkan perlakuan yang tidak pembedaan perlakuan. Orang-orang yang berkulit hitam ini tidak diberi kesempatan untuk mendapatkan apa yang ingin dicita-citakan. Sehingga inilah yang namanya diskriminasi. Nah, itu adalah sedikit pengantar dari saya. Dan anak sudah mendapatkan LKPD atau lembar kerja yang ada di meja kalian masing-masing. Mohon didiskusikan dengan tertib. Nanti silahkan berpendapat ya. Saya kasih waktu untuk berdiskusi secara berkelompok. Anak-anak silahkan berdiskusi secara oke. Ya, silahkan. Saya mulai. Ya, karena dengan pendidikan yang tinggi ini dapat mempermudah seseorang untuk mendapatkan jenis pekerjaan. Oke, bagus sekali, Pak Umu. Terima kasih. Tepuk tangan. Ada lagi yang berpendapat tentang ini, kenapa pendidikan ini
Oke. Saya lanjutkan. Sebutkan apa saja faktor yang ini ya maaf ya menurut pendapatmu mengapa kemiskinan ini dapat menghambat terjadinya mobilitas sosial? Ya, silakan. Karena apabila seseorang tergabung dalam kemiskinan akan sulit untuk memperoleh pendidikan yang tinggi sehingga sulit meningkatkan mobilitas sosial. Oh, luar biasa. Tepuk tangan. Baik, anak-anak sekalian. Mari kita simpulkan atau kita refleksi pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi anak-anak sekalian, silakan atau menghadap sini ya, menghadap depan. Ya. Jadi anak-anak sekalian, dalam mobilitas sosial, dalam mewujudkan perannya atau status dirinya, ya, manusia ini, ya, ini ada beberapa faktor yang mendorong dan juga ada yang menghambat. Ya. Jadi setelah kalian tahu bahwa ya ada faktor yang mendorong dan yang menghambat. Tadi yang mendorong adalah apa tadi anak-anak? Yang mendorong seseorang untuk bisa melakukan mobilitas sosial yang pertama adalah faktor struktural, ya, struktur ya, yang terbuka itu akan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk bisa merubah ya atau bisa melakukan mobilitas sosial. Yang kedua tadi apa anak? Faktor apa? Individu. Yang bisa merubah adalah individu itu sendiri. Ya, dalam diri manusia itu sendiri. Ya, maka ada namanya manusia itu ada yang punya mimpi, ada yang mimpi besar, dan ada yang tidak memilikinya. Ya, tergantung individu. Bagaimana setiap individu ini mau mewujudkan mimpinya atau tidak. Ya, jadi tergantung pada individu masing-masing. Yang ketiga adalah apa tadi yang mendorong? Sosialnya. Ya, lingkungan sosialnya. Ini juga berperan dalam mendorong manusia untuk mewujudkan peran ya dalam kehidupannya. Ya. Ada dua, yaitu kemiskinan dan diskriminasi. Kemiskinan ya, itu adalah kondisi ya, seseorang yang serba sulit ya. Itu juga menyebabkan biasanya akan menghambat sebuah mobilitas. Terus kemudian yang selanjutnya adalah diskriminasi. Diskriminasi itu apa? Pembedaan terhadap seseorang atau perbedaan perlakuan terhadap seseorang berdasarkan ras, suku atau agamanya. Ya, anak-anak sekalian, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Ya, anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Terima kasih. Untuk selanjutnya nanti kita sampai ketemu di pembelajaran IPS berikutnya. Mungkin hari ini cukup sampai di sini. Saya akhiri pertemuan hari ini dengan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.